Oke guys ya, hari ini kita ada video pendek ya mengenai proses pembuatan coklat nih. Ini coklatnya sudah kering ya. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas bagaimana ya cara mengeringkan coklat. Ya, ini coklat ini kalau udah diproses akan nikmat sekali ya. Ini adalah coklat ya. Ini kebetulan saya nanam ya. Nah, nanam. Aduh, hati-hati ini. Ya. Nih ada beberapa pohon coklat ya. Pohon coklat di belakang rumah. Nah, ini ya. Ini nanti kita akan bahas bagaimana coklat itu diproses ya. Dari awal ya. Dari awal sampai diperoleh bubuk coklat yang siap konsumsi ya. Nah, ini ya. Ini adalah pohon coklatnya. Di sana juga ada ya pohon coklat. Ya. Itu ya. Jadi kesempatan yang akan datang kita akan membahas bagaimana proses pembuatan coklat yang baik ya menurut saya ya, dalam skala rumah ya, dalam skala rumah ya. Nah, ini itu pohon coklatnya ya. Itu pohon coklatnya kalau berbuah kemarin udah diambil satu ya. Kita lihat ada nggak? Nih, hati-hati ya. Wah, udah habis coklatnya sama saya kemarin ya. Nah, nanti kan cerita ya bagaimana sih coklat itu dibikin ya. Nah, itu ya. Oke guys ya, terima kasih guys ya. Kita akan cerita pada kesempatan edisi yang akan datang tentang bagaimana cara membuat coklat. Oke guys ya, pada kesempatan ini kebetulan ada yang sudah dikupas ya. Ini isinya segini untuk satu buah coklat ini, bijinya isinya segini ya. Ini hanya sesi untuk uji coba. Nah ini ya, ini dijemur ya, di terik matahari ya. Ini beberapa hari ya. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, ini biji coklat. Nah, biji coklat ini dijemur. Tujuannya penjemuran ini adalah untuk mengurangi kadar air ya. Sebab nanti kalau kadar airnya sudah kurang, nanti akan kita sangrai ya. Dan perlakuan sangrainya pun ini jangan sampai gosong ya. Sebab nanti akan mengurangi cita rasa dari coklat itu sendiri ya. Nah, ini ya mengenai coklat yang hari ini sedang kita jemur ya. Kita jemur beberapa hari. Ini perlu dibalik ini ya, biar panasnya merata ya. Oke ya, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah ini ya, kalau ini yang udah beberapa hari dijemur ya. Nah, ini
Kenapa ada beberapa jenis ya, ada beberapa tahap ya, karena buahnya pun kita kebetulan pohonnya masih belajar berbuah ya. Nah, jadi mohon maaf apabila banyak yang kebetulan berpisah-pisah ya, berpisah. Nah, yang baru dijemur hari ini, kedua yang barusan, kalau ini udah dijemur beberapa kali ya ini. Nah ini ya, nanti kan coba untuk kita sangrai ya setelah kadar garamnya ini ya. Nah ini kita bersihkan ini dari kotoran-kotoran. Nah yang dari seperti ini kotoran, ini nggak bisa ini apa ini ya, ini harus dibuang ini ya. Nah ini ya, nanti kan kita bersihkan ya, jangan sampai kotoran-kotoran yang seperti saya buang itu ikut di sangrai ya. Nah ini adalah kopi, bukan kopi, maaf, coklat ya. Ini adalah coklat yang akan kita proses menjadi siap untuk dikonsumsi ya. Saya ulang lagi, ini adalah coklat ya. Nah ya, oke guys ya, di belakang sana itu adalah pohon coklat ya. Tapi yang akan kita bahas bukan pohon coklatnya, tapi yang akan kita bahas bahwa beberapa hari ini saya sedang menjemur biji ya, biji coklat ya. Nah biji coklat ini nantinya akan kita proses ya melalui beberapa tahap, yang diantaranya disangrai ya, kemudian dipisahkan kulitnya, dan setelah itu kita hancurkan ya. Nah untuk sampai bisa ke tahap itu saya perlu untuk mengeringkan sampai kering sekali ya, dimana setelah kering dan kadar airnya sedikit, maka kita akan langsung mendapatkan biji coklat yang siap untuk diproses di roaster ya. Di roaster tuh disangrai, kemudian dipisahkan kulitnya dan digiling. Setelah digiling baru kita akan melihat proses selanjutnya, yaitu untuk disiapkan sebagai makanan atau minuman ya. Oke ya, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pemilahan, dimana si biji itu dipilah mana sampah dan mana biji yang kelak akan kita proses selanjutnya. Oke guys, pada kesempatan terakhir ini, berhubung coklatnya sudah pada kering, kadar airnya juga udah berkurang, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba menyangrai ya, biji kopi tersebut supaya kulitnya terpisah ya, kemudian isinya juga semakin kering ya. Itu tujuannya seperti itu. Nanti setelah disangrai, kita akan mencoba untuk memblender ya, sehingga kita akan memperoleh biji coklat yang sudah bubuk ya, dan siap untuk dikonsumsi ya. Dan kita akan lihat bagaimana coklat tersebut diproses. Terima kasih ya. Ini ya biji coklat yang sudah kering. Nanti kita coba akan sangrai ya. Tapi kita akan periksa dulu biji coklatnya dari kotoran-kotoran ya. Kotoran-kotoran yang sekiranya bisa mengganggu proses penyangraian ya. Karena kotoran itu sendiri tidak mungkin untuk diproses ya, itu malah akan menjadi ngabala ya. Nah ini biji coklat ini sudah, ini rapet ya, sudah berkurang ininya, kadar airnya nih seperti gini nih.
Ini adalah biji coklat yang sudah siap untuk disangrai ya, diproses. Nanti kita akan coba untuk menyangrai dari biji biji coklat tersebut ya. Nah ini. Nah ini seperti ini. Ya, kita akan lihat bagaimana prosesnya. Nah, sekarang kita akan maju ke proses selanjutnya, yaitu proses penyangraian. Ya, proses penyangraian ini kita akan coba untuk menyangrai ya. Ini nyalakan. Ya, kita akan sangrai ya. Ini adalah biji coklat ya, lihat ya. Ini biji coklat yang sudah kita keringkan dengan cara dijemur ya. Sekarang pada tahap selanjutnya biji coklat ini akan disangrai ya, sangrai. Ini sambil dilihat-lihat barangkali ada kan ini sampah ini ya. Sampah-sampah seperti ini harus segera dihilangkan ya. Nah ini kita sangrai ya, kita sangrai, dan proses penyangraian ini agak lama ya. Nah kita ini kan dulu ya sebentar. Kita lanjutkan ya. Ini adalah proses penyangraian. Proses penyangraian ini memakan waktu kira-kira beberapa menit ya. Tujuannya agar biji coklat ini segera kering dan tidak ada kadar air yang tidak banyak. Dan ini sampai diperiksa ya, ini jangan-jangan sampai ada ini ada sampah atau kotoran-kotoran yang tidak diinginkan. Ini sampai ini ya, sampai si kulitnya pecah-pecah. Dan ini kalau nah sekarang ini dimatikan ya, lihat ya, apinya dimatikan supaya ini ya, supaya tidak gosong ya, panasnya udah kelebihan ya. Nah kita nyalakan lagi. Ini proses penyangraian ini memang agak lama ya. Ini tujuannya adalah agar si kulitnya itu pecah. Kita periksa. Nih, udah seperti ini ya. Ada beberapa bagian yang gosong. Nah ini seperti ini. Udah keluar aroma coklatnya. Ini berarti proses penyangraian segera dihentikan ya. Jangan sampai gosong ini ya. Oke ya, Oke guys ya, pada kesempatan ini mungkin ini adalah bagian dari terakhir yang dinanti-nantikan oleh para subscriber juga penonton yang lain. Bagaimana sih itu kita bisa mengolah biji coklat ya, biji coklat dari alam hasil pengolahan pertanian ya, menjadi coklat yang siap untuk dikonsumsi ya. Nah mungkin kita ada beberapa tahap ya, dari awal mula kita mengolah, kemudian proses pengolahan itu sendiri yang memakan beberapa waktu lama ya. Mungkin dalam proses pembuatan video ini juga ini kira-kira memakan waktu hampir 4 atau 5 hari ya. Belum proses editing, juga belum proses uploadingnya ya, postingannya ya. Nah semoga dalam video ini dapat memberikan sebuah ide atau penjelasan bagaimana kita membuat sebuah atau mengolah sebuah kopi kakao ya menjadi coklat yang siap untuk kita minum atau kita makan ya.
coba ide-ide kreatif tentang pengolahan coklat ya. Kita sekarang akan proses finishing ya. Kita proses finishing. Kita lihat bagaimana proses pengolahannya. Ini ada coklat ya yang kemarin kita dinginkan. Kita bungkus dengan plastik ya supaya tidak, dalam bahasa Sundanya mancaura ya. Kita lihat ini ada biji coklat emas ya. Tujuannya ya kita adalah ini udah ini ya, ini biji coklat ya, ini biji coklat. Nah ini ya. Ini ya, kita nggak usah takut bijinya hancur ya, karena ini bijinya cukup keras ya. Ini bijinya nih. Bukan, bukan ini. Nah ini masih perlu, lihat ya. Nah bijinya seperti ini ya. Nah ini ya, ini biji ini. Nih diremas-remas saja ya. Nah, ini cangkangnya ini. Cangkang ini udah nih ya. Nah, ini udah hancur semua ini. Nah, yang masih seperti ini adalah biji yang masih ada kulitnya ya. Kita tinggal ini ya. Ini sebenarnya kalau pakai mesin modern ini dikupas ya. Kalau ini mah pakai aja ya. Ini akan menunjukkan pada pemirsa bagaimana mengolah secara sederhana ya. Memang gampang-gampang susah ya, makanya harga coklat mahal ya. Ya. Nah ini. Pilah ya yang tidak bisa di ini ya. Ini udah keluar harum coklatnya ini ya. Nah ini anak-anak saya ya bungsu itu udah datang itu ya, pasti tak ketot ya. Nah ini, waalaikumsalam. Aduh Dede Amai, ini coklat nih Dede Amai ini. Dede Amai coklat iya betul coklat. Nah ini lagi direkam ini. Ya. Direkam. Oh iya direkam di HP. Udah dulu ya. Dede ke embuk dulu ya. 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 Itu anak saya ya, dia baru pulang dari luar ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Nah ini hanya kebetulan saja ya, dia bukan aktor utama ya, dia datang di sini ya wajar lah, dia kan anak saya gitu ya, lihat ayahnya lagi apa gitu. Nah oke, kita kembali ke sini ya. Nah ini biji coklat ini nanti kan kita blender ya, nah ini proses pengupasannya ini yang agak sulit ini yang tidak mau pecah ketika diremas-remas saja. Nah ini sebenarnya kalau di pabrik ini ada alatnya ya, tapi karena kita skalanya uji coba ya, jadi kita harus di ini aja seperti ini ya. Nah ini, nah sekarang ini udah banyak yang pecah ya, ini udah banyak timbul bijinya, maka kita sortir ya, nah ini manual saja ya. Aduh jatuh. Nah ini kita sortir ya,
kita sortir mana bijinya ya. Nanti kita akan adakan pemblenderan ya. Ini ya. Nah, akan kita sortir ke sini ya. Nanti kalau rekan-rekan ada yang pengen lebih tahu, terutama rekan-rekan di tempat saya bekerja ya, silakan untuk menghubungi saya saja ya. Ini ya. Nah ini ya, ini adalah proses pembuatannya ya. Ini kita sortirnya, ini penyortiran ya. Nih, nah yang kayak gini ini, nah ini adalah kulitnya, buang aja. Ini tidak kita manfaatkan ya. Ini ada yang pecah tapi nggak apa-apa ya. Ini kita sortir ya, biji coklatnya masih banyak ini ya. Ini lek-lek ini ya, kalau dalam bahasa Sundanya lek-lek. Tapi kalau misalnya dalam skala besar ini bisa di angin-angin ya, ditiup pakai blower. Sementara ini biji coklat ya, kopi terus ya. Biji coklat ya, dihamburkan di bawah blender, di bawah blower ya. Ditiup nanti cangkangnya. Ini ya. Tapi ini ada sedikit yang pecah. Nah ini juga harus dimanfaatkan ini yang sedikit yang pecah biji-bijinya, sebab ini bisa kita manfaatkan yang pecahnya juga ya. Ya, nah kita ambil yang besarnya dulu ya, gampang yang pecahnya itu ya. Kita pisahkan kulit-kulitnya. Nah ini kelihatan kan? Ini. Nah ini ya. Ini udah banyak ya tuh. Nah ini ternyata bukan ya. Nih lek-lek ya. Ini harus di dalam proses penyortiran ini mata kita harus jeli ya, karena memang ada bagian biji coklat juga yang ikut pecah ya. Nah ini harus jelas masih bisa dimanfaatkan ya. Nah ini ya. Ini dari tiga buah coklat ini bijinya hanya mendapatkan sedikit ya. Ini ya. Ini ya. Nah ini. Nah ini ya. Waduh, anak saya kesini lagi dari ramai. Nah, ada si bungsu ya. Dia cuma lewat aja ya. Ayahnya lagi apa? Penasaran dia, keponya banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Sepeda motor ya. Setelah kita melakukan pemilahan dan pemecahan kulit ya dengan cara diremas-remas, karena memang kita dalam skala uji coba ya. Sebenarnya kalau kita skalanya besar mungkin kita butuh peralatan yang lebih baik ya. Nah untuk kesempatan ini merupakan tahap paling akhir ya. Sebenarnya kalau sudah dalam bentuk biji seperti tadi,
itu sudah dapat kita kantongin, kita simpan untuk dikonsumsi lain waktu ya. Cuma kan kita sekarang kita ingin sampai coklat itu siap untuk dikonsumsi ya. Jadi kita coklat tersebut sudah harus bisa dalam bentuk bubuk dan diseduh atau dicampurkan ke produk makanan yang lain ya. Nah ini kita akan lihat bagaimana proses finishingnya ya, yaitu proses pemblenderan. Kalau sudah di blender berarti biji coklatnya itu sudah siap. Sekarang kita pada tahap proses finishing ya. Kita akan mengolah biji coklat seperti ini menjadi biji yang siap untuk dikonsumsi ya. Nah, untuk itu kita akan tahap finishing yaitu pemblenderan ya, dimana ini akan kita hancurkan menjadi bubuk. Nah, ini, ya. Kita pisahkan nih, ada kulit-kulitnya yang ikut ke bawah ya. Nah, setelah masuk ke blender ini, biji kita siapkan untuk di blender. Nah, dah ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ya. Nah, sekarang kita akan ada pemblenderan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rubah menjadi bubuk. Nah, ini ya. Nah ya, sekarang sudah berbentuk bubuk ya, ini berbentuk bubuk, dimana bubuk coklat ini ya akan kita konsumsi ya. Tapi ini ada yang ketinggalan nih ini ya, kita saring nanti ya. Aduh ini, nah ini ya, nanti akan kita saring atau kita bubukkan kembali ya. Nah ini hanya gambaran saja bahwa ini sudah, ini ya, lihat tuh, ini masih berupa grade-grade yang kasar ya. Nah ini ya